Hai, welcome to my channel. Oke, baik, terima kasih atas waktunya dokter, kesempatannya. Sama-sama. Sudah menjadi bagian dari tugas saya. Oke, sama-sama baik, terima Firdi. kasih. Baik, gimana dokter kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik. Sebelum kita mulai berbincang-bincang nih ya dok, saya mau kenal dan barangkali pemirsa ya yang butuh berkenalan juga. Siap. Oke, baik. Boleh perkenalan dok dari nama, kemudian yang disuka apa, barangkali nanti pemirsa ada yang mau pemirsa ataupun rekan-rekan ASN yang lainnya ingin berkenalan dengan dokter. Oke, terima Silakan, kasih Firdi dokter. sebelumnya. Siapa kita? ASN Kemenkes. Sekali lagi ya. Siapa kita? ASN Kemenkes. Halo semuanya, salam kenal. Saya Putu Giska Pradipta, bisa dipanggil Putu atau Giska. Biasanya Firdi manggil saya sih Giska ya. Gak usah dok lah ya, Giska aja ya. Biar berasa lebih dekat umurnya. Oke. Ya, lanjut Firdi, baik. silakan. Terima kasih. Kalau langsung nama itu kurang enak. Kalau saya panggil kakak gimana? Oh, boleh kakak. Ya, oke, baik, sip. Kakak Giska. Terima kasih atas perkenalannya. Oke ya, Ya. nanti teman-teman, boleh di-share dok IG kemudian. IG ada di bawah ini ya, IG-nya Oke, ya. IG-nya Follow apa? ya. Namanya apa dok? Follow-nya di sini. Di bawahnya. Kakak. Di bawah ini nanti ya. Iya. Kemudian punya YouTube? YouTube ada juga. Oke, Di bawah nanti ini di juga sini YouTube-nya. juga. Nah, nanti. Oke ya, teman-teman semuanya, sobat ASN wajib follow. Ya, karena banyak edukasi dan juga saya suka share tentang file-file atau juga edukasi tentang kesehatan gigi dan juga folder-folder tentang edukasi mengenai bahan-bahan tentang statistik dan juga mungkin tentang kesehatan yang lain. Oke ya, jangan lupa di follow. Oke, baik, terima kasih dokter atas perkenalan singkatnya yang sangat menarik. Oke, baik, apakah sudah siap dokter? Saya akan bertanya. Oke, silakan Firdi. Ini pertanyaannya sangat sederhana saja dokter. Mungkin dokter sudah bekerja berapa tahun di sini dok? Di ITG. Iya betul. Udah jalan tahun ketiga. Oke, kemudian kakak bisa bantu jelaskan ke saya dan rekan-rekan semuanya secara singkat saja keunggulan di jurusan teknik gigi itu apa sih kak? Keunggulan di teknik gigi. Jadi teknik gigi itu hanya dipunyai oleh 2 Poltekkes, yaitu Poltekkes Jakarta 2 dan Poltekkes Tanjung Karang untuk teknik gigi ya. Jadi Firdi termasuk salah satu yang beruntung karena sudah berada di teknik gigi ini ya. Keunggulannya itu adalah porcelain fused to metal ya. Jadi bentuknya porcelain fused metal itu seperti ini. Jadi keunggulannya itu bentuknya. Jadi adalah gigi tiruannya seperti ini ya. Tuh. Lanjut Firdi. Oke. Kemudian menurut kakak nih, peran strategis jurusan ini dalam dunia kesehatan kedepannya, khususnya itu kesehatan gigi itu bagaimana nih prospeknya? Kita kan sekarang berkecimpung atau sedang berada di dalam teknologi. Nah, gigi juga mempunyai teknologi. Kita adalah pusat teknologi gigi pertama yang hanya dipunyai di Indonesia. Dan itu kita udah tahun kemarin kita diberikan hibah oleh Daegu Health College. Nah, itu nggak dipunyai oleh universitas lain bahkan. Univ lain pun belum. Nggak ada. Dan nggak ada malah. Oke. Keunggulan. Oke, sip. Lanjut. Baik. Terima kasih kakak. Kemudian nih, selanjutnya di persaingan yang sangat tinggi ini ya, kakak, bagaimana jurusan teknik gigi ini membangun daya saing agar tetap menjadi pilihan utama di kalangan masyarakat yang sangat luas ini? Pertama, kita punya pertukaran pelajar. Kemudian kedua, kelas internasional. Kelas internasional kita ini sudah berjalan tahun kedua. Tahun kedua nih guys. Dan nanti kita akan melakukan pertukaran pelajar dan juga internship antar mahasiswa. Ada program pertukaran mahasiswa. Betul. Internasional. Yap. Betul kan? Betul. Tidak hanya nasional. Iya, internasional. Okay. Dan juga sekarang sudah ada dosen itu akan menyelesaikan dalam waktu 2 tahun lagi pendidikan PhD-nya di Korea. Tuh. Kita akan kehadiran dosen yang sudah kuliah di mana? Di Kyungpook National University di Korea. National University in Korea. Iya, jadi bukan cuma mahasiswanya aja, jadi dosennya juga ikutan sekolah juga, dibeasiswain juga sama mereka. Tuh. Bagaimana kita sangat berdaya saing bukan? Oh. Betul ya, keren. kakak? Tuh, sangat keren. Oke, selanjutnya nih kakak.
Kemudian di teknik gigi sendiri di sini inovasi yang sedang dilakukan oleh jurusan untuk menjawab tantangan zaman saat ini tuh apa aja yang udah ada? Inovasinya adalah salah satunya. Jadi kita kan kurikulumnya itu base-nya itu adalah teknologi. Tadi kan kita sudah pikirin nih dosen-dosennya ke kurikulumnya kan based on mereka. Nah itu pengaplikasiannya tenaga atau dosen dari DHC dikirim ke kita, dan itu kurikulumnya itu diaplikasikan dalam RPS. Nah, kayak termasuk kan kemarin itu adalah dental anatomy. Nah, dental anatomy itu diajarkan, nah seperti ini ya, tadi kita lihat foto-fotonya, dan itu diaplikasikan ke dalam RPS dan sudah dijalankan. Nah, nanti tahun depan kita dosen melakukan kegiatan atau pelatihan, kemudian diaplikasikan lagi ke RPS dan anak-anak diberikan kuliah atau mata kuliah tersebut. Kemudian nanti ada dosen tamunya datang lagi, seperti itu terus. Jadi itu udah mencakup RPS dan juga sudah mencakup daya saing yang pengaplikasian langsung gitu, Firdi. Baik, terima kasih Kak. Tadi saya dengar itu mendatangkan dosen lain, itu dosen dari mana? Dosennya itu adalah dosen dari DHC langsung. Oh, tuh teman-teman ya, dosennya kita kalau bahasa sini tuh impor ya. Iya, betul. Impor dari Korea langsung. Iya. Oke ya. Jadi tuh benar-benar, jadi kalau segitiga nih ya, yang di atas itu tuh ilmunya. Nah, yang di sini dosennya dosen kita, dosen Poltekkes, yang ini dosennya dosen Korea. Jadi ilmu kita itu semua bentuknya begini nih, triangle, bertiga. Jadi mahasiswa itu dapat ilmunya itu ya begitu, berkembang terus. Jadi ya pilar-pilarnya itu dapat semua, Firdi. Oke, itu Three Angel dapat itu ya Kakak. Ya. Oke, baik. Kemudian bagaimana nih untuk memastikan pelayanan pendidikan di sini itu berkualitas, terutama dalam kompetitif di lapangan kerja nanti. Ya, kita baru aja mendapatkan akreditasi unggul, yaitu ya akreditasi unggul itu berarti kan ada 9 kriteria. 9 kriteria itu salah satunya itu adalah kita mendapat tracer study kan. Nah, tracer study itu kita mendapatkan atau dinilai dari kompetensi lulusannya, atau juga tracer study dari hasil olahan atau misalnya hasil lulusan. Nah, itu bisa didapatkan adalah tracer study dari lulusan kita, yaitu adalah diterima kurang dari 6 bulan sudah mendapatkan lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaan itu adalah sesuai dengan jurusannya, yaitu teknik gigi gitu. Jadi ada benang merahnya ya. Betul. Tuh rekan-rekan semuanya, sobat ASN dan orang yang sangat berguna di TG. Iya, betul. Selanjutnya nih Kakak, nah ini kan demi menjaga kepuasan masyarakat nih, di jurusan TG sendiri ini punya mitra nasional atau enggak? Pastinya, pastinya. Kan kita punya PKL nih. Bahan PKL kita itu salah satunya juga alumni kita, dan juga ada anggota kolegium kita, dan juga ada tadi yang tracer study kita juga itu. Oke, jadi link dan relasinya TG itu sudah sangat luas banget. Luas. Dan jangan salah, PKL kita itu sampai ke luar negeri juga. Salah satunya tadi ada TT Dental di Malaysia. Di Malaysia. Jadi jangan Korea doang, Malaysia juga ada. Tuh, ada Korea, ada Malaysia. Iya. Oke, baik. Kemudian sejauh mana alumni turut dilibatkan nih Dok dalam peningkatan khususnya mutu nih supaya TG ini bisa berkembang secara sempurna? Alumni itu salah satunya tadi masuk lagi ke dalam tracer study dan juga masuk juga dalam kita stakeholder, berarti masuk juga. Itu sangat berperan. Oke ya, jadi lulusan-lulusan pun kalau sudah bekerja kita jadikan stakeholder untuk kerjasama. Seperti itu ya Dok. Oke, baik, terima kasih. Kemudian nih Dok, bagaimana nih dukungan terhadap pengembangan kompetensi dosen, terutama di sini nih, untuk meningkatkan mutunya, kualitas mutu setiap dosennya? Ya itu tadi salah satunya seperti tadi kita pelatihan. Kemudian kedua, dosen-dosen itu setiap dosen ada serdos kan. Nah, kemudian selain itu juga nanti dosen-dosen ada TOEFL itu ada, kita tuh setiap tahun ada unit bahasa, itu TOEFL harus lebih dari 450. Ya, jangan ngomong Jawa doang, nggak boleh. Ya. Jadi harus bisa ngomong Inggris, bisa bahasa Inggris. Tuh. Terus ya
banyaklah pelatihan-pelatihan yang lain. Jadi bukan cuma otaknya aja, tapi skillnya juga. Tuh. Skill tangannya. Jadi kita dikirim. Terus udah gitu kita pasti publish kan, mesti publikasi Sinta atau Scopus. Gitu. Banyak pelatihan-pelatihan yang didukung oleh Poltekkes. Banyak, kita kan PUI kan, gitu ya. Oke, tuh. Jadi rekan-rekan semuanya sangat banyak ya. Betul. Sangat banyak sesuatu yang bisa meningkatkan kemampuan dosen untuk berkembang di TG. Jadi kualitas di sini sudah jangan diragukan. Oke ya. Ya. Di sini sangat berkualitas. Iya. Ya. Betul. Baik, selanjutnya ini Kakak, langkah-langkah yang dilakukan dalam transformasi digital. Kan sekarang sudah transformasi digital ya, karena kita sebagai ASN Kemenkes ya, Dokter. Nah, untuk mendukung pembelajaran administrasi yang baru di sini tuh apa nih? Barangkali ada hibah atau apa nih? Hibah, kalau Pak hibah pasti. Itu kan CAD/CAM salah satunya. Jadi anak-anak sudah terbiasa dengan alat-alat CAD/CAM atau digitalisasi kan. Kemudian dari proses belajar mereka sudah terbiasa dengan digitalisasi pembelajaran gitu, Keti. Jadi di sini tuh ada transformasi digital, hibah. Ya. Itu dapat CAD/CAM. Dari mana, Dok? Kakak? Korea. Dari Korea lagi. Yang harganya nggak usah kita hitung kayaknya ya. Pasti hibahnya itu diberikan secara cuma-cuma lewat ODA project. Oke, jadi di sini juga ada, bisa diceritakan sedikit? ODA project itu adalah salah satu project yang diberikan melalui Kementerian Pendidikan dari Korea. Nah, itu salah satunya Poltekkes Jakarta 2 jurusan Teknik Gigi. Jadi kita turut harus berbangga kita dipilih sebagai project mereka. Dan ini udah tahun keempat dan sudah berjalan dan termasuk sukses, dan kita tuh selalu diaudit tiap tahunnya. Tuh, kita nggak kaleng-kaleng ya. Iya, nggak kaleng-kaleng. Itu persaingannya sangat ketat. Ketat sekali. Sangat ketat. Kalau dalam 1 tahun aja kita dinilai nggak bagus, kita langsung cabut. Tapi kita udah di tahun keempat. Berarti kita sudah sukses luar biasa. Sangat sukses, sudah tahun keempat. Kira-kira ODA project ini, Dokter, kedepannya apakah masih akan berlanjut? Tadi kan kita baru aja tadi kita ketemu, dan kayaknya bakal ditambah lagi tuh. Project ODA. Ya, betul. Oke, baik. Selanjutnya, tantangan terbesar yang dihadapi jurusan Teknik Gigi saat ini. Tantangan terbesarnya makin lama adalah mahasiswanya bertambah banyak, tapi kelasnya nggak mumpuni karena kita kan ikut aja ya, maksudnya kelasnya karena kita sebenarnya udah bersurat nih, misalnya nambah kelas, tapi ya udah jadinya overload jadinya kelasnya. Aduh, pusing juga sih gitu, Firdi. Itu tantangan karena mahasiswa tambah banyak sekarang, jadinya mudah-mudahan kelasnya tambah banyak ya, tolong ya Bapak Ibu. Itu ya, jadi tantangan terbesar kita di TG itu adalah overload mahasiswanya. Mahasiswa tambah banyak. Tetapi fasilitasnya kelasnya sih tambahin ya, gitu ya. Jadi itu ya, bisa menjadi masukan. Oke, baik, itu adalah tantangan, dan solusinya itu tadi ya, Dok, dengan kita bersuara semoga ada harapan di masa yang akan datang. Iya, betul. Baik, kemudian ada harapan lain nggak, Kakak, terkait tadi seandainya di sini sudah ditambah kelasnya? Ada harapan lain lagi tidak? Harapannya kelas internasional juga ditambah kelasnya, gitu. Di sini kelas internasionalnya baru berapa? Baru ada 1 kelas. Baru 1. Iya, betul. Harapannya semoga di sini tambah lagi kelasnya. Oke, baik, terima kasih Kakak. Sama-sama. Apakah ada pesan-kesan lagi sebelum saya tutup? Pesannya semangat untuk ASN yang baru ya, berarti ya. Semangat menjalankan tugas, salam sehat selalu, semangat. Oke, kita akhiri dengan yel-yel siapa kita lagi ya, Dok? Siapa kita? ASN Kemenkes. Baik, terima kasih, dadah, sampai jumpa.